Warga Jakarta sekarang nggak punya pantai. Warga Jakarta sekarang nggak pernah merasakan rasanya berada di pesisir. Namanya aja Sunda Kelapa. Di mana nyur-nyur melambai. Aktivis dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta berunjuk rasa memprotes kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan izin mendirikan bangunan atau IMB di Pulau Reklamasi. Saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Begitu kita membangun pulau-pulau di sana, lalu menjadi pemukiman yang mewah, yang pasti memiliki bukan para nelayan yang hadir di sini, mereka hanya bisa menonton dari jauh. Ada yang menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diam-diam menerbitkan IMB Pulau Reklamasi. Ada juga yang berpendapat penerbitan IMB ini tidak sesuai dengan beberapa aturan. Pak Anies betul-betul ngotot untuk tetap melaksanakan. Pertanyaannya ada apa di balik itu? Tanyanya kepada Pak Anies. Pulau Reklamasi kembali menjadi sorotan usai pemberian izin mendirikan bangunan oleh Gubernur Anies Baswedan kepada ratusan tempat usaha yang telah berdiri di Pulau D, Utara Jakarta. Salah satu pihak yang melayangkan protes adalah para nelayan. Mereka menilai Anies telah melanggar janjinya saat kampanye pemilihan gubernur lalu. Yang harus dilakukan oleh Pak Anies adalah mengejar ketertinggalan program-program unggulan Pak Anies. Bagaimana realisasi DP 0 rupiah, bagaimana realisasi normalisasi kali atau naturalisasi yang digadang-gadang oleh Pak Anies. Seharusnya itu yang digenjot oleh Pak Anies sehingga itu bisa menjawab janji yang selama ini disampaikan pada warga ibu kota. Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut. Seorang netizen membongkar jejak digital Anies Baswedan. Usai Gubernur DKI itu mengklaim sebagai pihak yang menghentikan proyek reklamasi. Menurutnya, justru Anies yang awalnya mengizinkan proyek tersebut berjalan. Adapun netizen yang membongkar jejak digital Anies Baswedan terkait reklamasi tersebut, yakni pengguna Twitter Chuck_X01. Lewat cuitannya di Twitter, Rabu 11 Agustus 2021, netizen itu menilai Anies bermuka dua dan telah membohongi rakyat DKI Jakarta. Pasalnya, kata sang netizen, Anies yang awalnya mengizinkan proyek reklamasi itu berjalan. Namun belakangan, ia malah mengklaim sebagai pihak yang menghentikan proyek tersebut. Benar-benar bermuka dua, rakyatnya dikibuli terus. Padahal yang mengizinkan reklamasi dia, ngakunya dia yang menghentikan. Bojeh, tweet netizen Chuck_X01. Dalam cuitannya itu, netizen tersebut juga menyertakan sejumlah jejak digital pemberitaan Anies Baswedan yang mengizinkan proyek reklamasi tersebut. Terbitkan IMB Pulau Reklamasi, Anies dinilai melukai pendukungnya. Demikian narasi judul pada salah satu pemberitaan itu. Diketahui, baru-baru ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku enggan meneruskan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Menurut Anies, reklamasi dapat menurunkan muka tanah di ibu kota yang berhubungan dengan prediksi Jakarta tenggelam. Ini adalah fakta yang membuat kita makin merasa yakin bahwa menghentikan tidak meneruskan kegiatan reklamasi adalah langkah yang tepat. Mengurangi dampak land subsidence atau penurunan muka tanah, kata Anies Baswedan Selasa 10 Agustus 2021. Anies Baswedan pun menyampaikan ada dua faktor terkait proyek reklamasi yang bisa membuat Jakarta diproyeksikan tenggelam. Saya ingin sampaikan, buat kami di Jakarta ini double. Satu, permukaan air laut naik. Kedua, permukaan air tanah turun, ujarnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim tindakannya menghentikan reklamasi sebagai salah satu jurus untuk mencegah DKI Jakarta tenggelam. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mempertanyakan klaim tersebut lantaran Anies justru menerbitkan izin IMB hingga mengeruk Laut Ancol. Jurus menghentikan reklamasi, namun pada akhirnya memberikan IMB bangunan di atas pulau reklamasi, terus melakukan pengurukan laut di Ancol karena tidak mau menggunakan bahasa reklamasi, kata Gembong saat dihubungi Rabu 11 Agustus 2021. Gembong mengaku heran dengan pernyataan Anies yang membanggakan. Tindakannya menghentikan reklamasi.
Dia menyebut Anies tidak pernah konsisten antara ucapan dan tindakannya. Seharusnya Pak Anies konsisten dengan apa yang sudah disampaikan kepada publik Jakarta, ucapnya. Ojo esok tempe, sore dele. Hari ini bicara menghentikan reklamasi dengan melakukan tindak tegas berupa penyegelan. Hari berikutnya memberikan IMB, lanjut Gembong. Gembong lantas mengingatkan Anies daripada membanggakan tindakannya menghentikan reklamasi. Lebih baik mengawasi secara ketat penggunaan air tanah. Selain itu, Gembong juga meminta Pemprov DKI segera menyelesaikan pembangunan tanggul laut. Tapi yang paling penting harus dilakukan oleh Pemprov DKI guna mengurangi penurunan tanah adalah melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap penggunaan air tanah, jelasnya. Dan tentunya Pemprov juga harus segera menyelesaikan tanggul laut yang belum dituntaskan, imbuhnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan meneruskan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Menurut Anies, reklamasi dapat menurunkan muka tanah di ibu kota yang berhubungan dengan prediksi Jakarta tenggelam. Ini adalah fakta yang membuat kita makin merasa yakin bahwa menghentikan tidak meneruskan kegiatan reklamasi adalah langkah yang tepat, mengurangi dampak land subsiden atau penurunan muka tanah, kata Anies dalam webinar Jakarta Tenggelam bersama Ikatan Alumni ITB Selasa 10 Agustus 2021. Anies awalnya menyampaikan ada dua faktor yang membuat Jakarta diproyeksikan tenggelam, yaitu menurunnya permukaan tanah dan naiknya permukaan air. Saya ingin sampaikan, buat kami di Jakarta ini double. Satu, permukaan air laut naik, kedua, permukaan air tanah turun, jelasnya. Saat kampanye 3 tahun silam, Anies dan pasangannya Sandiaga Uno dengan tegas menyatakan bahwa mereka menolak reklamasi di Teluk Jakarta. Alasan mereka, reklamasi merugikan para nelayan di sana. Mengapa kami menolak reklamasi? Karena memberikan dampak buruk kepada nelayan kita dan memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan, kata Anies saat debat putaran kedua Pilkada DKI 2017 pada 12 April 2017. Dalam beberapa kesempatan selama masa kampanye, Anies sering mengungkapkan niatnya menghentikan reklamasi dan menyelamatkan nelayan di Jakarta Utara. Jika reklamasi tetap dilanjutkan, lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Sandiaga juga menyuarakan hal yang sama. Kami mengambil keputusan untuk dihentikan proyek reklamasi, kata Sandiaga di kawasan Petojo, Jakarta Pusat, 17 Maret 2017 silam. Setelah pilkada, Anies dan Sandiaga konsisten menolak reklamasi. Keputusan Anies kemudian digugat beberapa pengembang pulau reklamasi ke pengadilan. Gugatan tersebut masih berproses hingga kini. Setahun kemudian, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan IMB untuk 932 bangunan yang pernah disegel di Pulau D. Anies menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau Reklamasi yang dikeluarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai dasar penerbitan IMB. Saat itu, keputusan Anies menerbitkan IMB diprotes oleh sejumlah pihak, termasuk komunitas nelayan Teluk Jakarta. Mereka melakukan aksi unjuk rasa dan menganggap Anies telah mengingkari janjinya. Namun, Anies meyakini penerbitan IMB tersebut tidak bermasalah. Sebab menurut dia, Pemprov DKI menerbitkan IMB sesuai ketentuan. Kami yakin kalau sesuatu itu dikerjakan sesuai dengan prosedur yang benar, sesuai dengan ketentuan yang ada, maka insya Allah tidak ada masalah, ujar Anies 24 Juni 2019. Anies tidak mempermasalahkan pihak-pihak yang menyoal penerbitan IMB di Pulau Reklamasi. Menurut Anies, Pemprov DKI menjalankan aturan yang berlaku dengan benar. Setelah polemik penerbitan IMB di Pulau D setahun lalu, reklamasi kembali menjadi perbincangan pada tahun 2020. Pemicunya, Anies menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. Kemudian PT Pembangunan Jaya Ancol wajib melakukan sejumlah kewajiban, seperti menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas dasar.
infrastruktur pengendali banjir, ruang terbuka biru, ruang terbuka hijau, serta sarana pengelolaan limbah cair dan padat. Izin yang diberikan Anies berlaku 3 tahun dan akan ditinjau kembali apabila perluasan kawasan belum diselesaikan.